Yusuf Kala tagih utang BUMN 300 miliar. Erick Thohir, bukan zaman saya. Ini kan proyek lama, betul nggak? Betul. Ya maksudnya bukan zaman saya. Karena itu kenapa sejak zaman saya untuk karya-karya yang tidak sehat kita perbaikin. Bahkan kalau ada korupsi di karya-karya, ya kita bekerja sama untuk kita pastikan oknum-oknumnya itu bertanggung jawab. Gitu. Itu komen saya. Dan akan dicek ya Pak, berarti segera dicek ya Pak? Ya pasti bukan Pak JK aja, vendor-vendor yang kecil-kecil pun kemarin kita ada kesepakatan dengan Komisi 6 kalau perlu kita panggil ya direksi yang dulu bertanggung jawab. Jadi jangan supaya gini loh, beban hari ini seakan-akan tercerminkan ini dosa hari ini. Dilansir dari liputan6.com Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir merespon pernyataan Yusuf Kala terkait utang perusahaan BUMN kepada perusahaannya PT Bukakap Teknik Utama senilai 300 miliar. Erick menyebut utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik Yusuf Kala tersebut terjadi untuk pembangunan proyek lama meski dia tidak merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud. Dengan kata lain, utang terjadi sebelum dirinya menjabat Menteri BUMN. Saya yakini ini kan proyek lama ya. Maksudnya bukan zaman saya, kata Erick kepada media di Jakarta Tetar, Jakarta Pusat, Jumat 13 Oktober 2023. Pada 2016, Erick mencontohkan pada 2016 silam juga terdapat perusahaan BUMN yang masih memiliki utang atas proyek pembangunan jalan tol. Dia tidak mengungkap perusahaan BUMN yang dimaksud maupun vendor yang masih memiliki piutang ke perusahaan milik negara. Ada juga yang BUMN yang korup, makanya oknum kita penjarain seperti Jiwasraya, Azabri ataupun isu-isu di karya-karya. Tapi itu bukan situasi mencerminkan hari ini. Kebanyakan lama ada pembangunan jalan tol 2016 belum dibayar. Itu kan keterlaluan, bebernya. Meski begitu, Erick mengaku akan mengecek klaim JK terkait piutang terhadap perusahaan BUMN senilai 300 miliar. Dia juga berjanji untuk terus melanjutkan program bersih-bersih di tubuh perusahaan BUMN, sebagaimana kesepakatan bersama Komisi 6 DPR RI. Ya, saya akan cek, akan saya perhatikan utang JK. Makanya saya bilang, waktu itu saya Komisi 6, ayo kita panggil direksi-direksi dulu, rampok uang BUMN dan menyakiti rakyat, tegasnya. Erick Thohir, utang BUMN rendah, modal dan kapitalisasi pasar tinggi. Menteri BUMN Erick Thohir meyakini kondisi perusahaan pelat merah secara keseluruhan dalam kondisi sehat. Ini dibuktikan dengan kapitalisasi pasar dari BUMN di bursa saham. Tak cuma itu, Erick Thohir kembali menegaskan porsi hutang secara kumulatif lebih rendah ketimbang modal yang tercatat. Dia mengaku sudah membahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal peningkatan kapitalisasi pasar dari emiten pelat merah. Kita juga detailkan mengenai kontribusi pajak itu juga terus konsisten. Lalu juga kapasitas pasar, kemarin juga kita paparan ke Bu Menko ini terus ada peningkatan. Sekarang valuasi dari pasar BUMN itu kalau yang ada di bursa itu naik dari 1 miliar 719 triliun sekarang di 2.200 triliun. Ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI Kamis 14 September 2023 lalu. Dia mengungkap sebelumnya sehatnya BUMN ditandai dengan porsi utang yang rendah ketimbang modalnya. Menurut catatannya, secara kumulatif utang BUMN berada di 1.600 triliun, sementara modalnya sebesar 3.200 triliun. Sekarang kapitalisasi pasarnya sendiri 2.200 triliun itu sudah jauh lebih tinggi daripada tentu total hutang 1.600 triliun. Jadi ini kondisi saya bisa yakinkan ini sehat, tegasnya. Besar PMN. Erick menjelaskan hal ini yang menunjukkan kinerja dari BUMN, diantara terkait porsi antara dividen dan pasaran penyertaan modal negara PMN. Alhamdulillah sepertinya kalau ini semuanya berjalan dengan baik, dividen itu 54% dibandingkan PMN 46%, ungkapnya. Untuk dividen sendiri ada peningkatan target dari capaian sebelumnya dengan 80,6 triliun untuk tahun buku 2022 menjadi 85,4 triliun untuk tahun buku 2023. Dan kemarin hasil diskusi internal kita coba menyanggupi, artinya ini tentu prestasi yang luar biasa dari Komisi 6 dengan Kementerian BUMN. Ketika dividen ini back to back memecahkan rekor yang sebelumnya 80,6 triliun, sekarang lebih tinggi lagi. Ini prestasi yang luar biasa, beber Erick Thohir.